pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, tentunya selalu sehat. Selamat pagi semua, apa kabar? Iya, baik. Selamat pagi yang cantik, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi yang ganteng, apa kabar? Iya, baik. Selamat pagi yang cakep, apa kabar? Iya, baik. Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Iya, tentunya selalu semangat dan sehat terus. Jangan lupa anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak tetap harus berdoa. Nah, anak-anak, hari ini tak terasa kita sudah memasuki tema 5 subtema 3, yaitu pengalamanku di tempat bermain. Sekarang hari Senin tanggal 25 bulan Januari 2021. Nah, muatan pembelajarannya yaitu tentang bahasa Indonesia. Yang tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat mendengarkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. Kemudian anak-anak juga dapat bermain peran dalam melatih ungkapan dengan menggunakan kata maaf untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan benar. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu ungkapan permintaan maaf? Tentunya masih ingat ya. Nah, ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf tentunya dengan santun. Contoh. Nah, lihat ke papan tulis. Contohnya, maafkan Raka ya Bu. Ingat, tanda bacanya digunakan yaitu koma. Nah, kemudian pada awal kalimat pun biasakan anak-anak menulis huruf besar. Ya. Maafkan Raka ya Bu, koma. Raka tidak sengaja memecahkan pot bunga itu. Nah, di akhir kalimat jangan lupa anak-anak gunakan tanda titik. Biasakan tanda baca dipergunakan dari sekarang. Nah, itu salah satu contoh kalimat permintaan maaf. Nah, sekarang berbicara mengenai puisi. Nah, anak-anak pasti ingat apa itu puisi? Iya, puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Ada yang misalnya satu bait itu ada yang 4 baris, atau ada yang 5, bahkan ada yang 6, bisa jadi lebih. Nah, itu yang disebut dengan puisi. Ulangi sekali lagi, puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Kemudian, nah, berikut kata tanya beserta kegunaannya. Nah, kata tanya anak-anak pasti secara tidak langsung pernah bertanya ya. Misalnya ada kata tanya apa? Apa? Gunanya itu untuk menanyakan tempat. Nah, ulang lagi, maaf. Kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, misalnya, apa yang kamu lakukan hari ini? Nah, itu contoh kalimatnya, menanyakan sesuatu. Kemudian ada juga kata tanya di mana. Nah, kata tanya di mana itu gunanya untuk menanyakan tempat. Nah, misalnya, di mana rumahmu? Ingat, kata tanya itu diakhiri dengan tanda baca iya tanya. Nah, kemudian selain di mana ada juga kata tanya kapan. Nah, kata tanya kapan gunanya untuk menanyakan waktu. Nah, misalnya kapan ibu pulang? Nah, itu jangan lupa tanda bacanya. Kemudian kata tanya siapa? Gunanya untuk menanyakan orang. Misalnya,
Siapa yang hari ini tidak masuk? Nah, itu ya. Kemudian ada juga kata tanya mengapa. Gunanya untuk menanyakan penjelasan suatu peristiwa atau sebab. Misalnya, mengapa Alisa sedih? Nah, itu kata tanya mengapa. Oke, sekali lagi anak-anak. Jadi kata tanya itu ada kata apa? Apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Nah, kemudian anak-anak, sekarang kita perhatikan buku pulpenanya. Jangan lupa, yaitu tugasnya anak-anak kerjakan halaman 50 dan baca halaman 61 dan 63. Ulangi lagi, buka buku pulpena 2C, yaitu anak-anak kerjakan halaman 50. Tidak usah dipotongkan ya Naya. Kemudian baca halaman 61 dan 63. Itu dibaca, dipahami. Nah, kemudian tugasnya di buku PS Bahasa Indonesia, yaitu yuk anak-anak dengarkan perintahnya. Tulis, perhatikan ya. Oke, sudah pasang telinganya? Oke, yuk udah siapkan bukunya. Nah, perintahnya, buatlah kalimat permintaan maaf sesuai pernyataan berikut. Ulangi sekali lagi perintahnya. Buatlah kalimat permintaan maaf sesuai pernyataan berikut. Nah, contohnya lihat di papan tulis. Tidak sudah tulis. Nah, contohnya, terlambat datang ke sekolah. Titik. Nah, ini pernyataannya. Kemudian di bawahnya anak-anak biar rapi ya. Kalimat permintaan maaf. Nah, di bawahnya kasih strip. Kalimat permintaan maafnya. Nah, di bawahnya kasih strip. Maaf ya Bu, ingat tanda koma. Saya terlambat datang ke sekolah. Nah, itu contoh dari Bu Ida. Itu untuk PR. Kemudian sekarang tulis nomor 2. Nah, tadi ulangi sekali lagi. Nomor 1 yaitu terlambat datang ke sekolah. Nah, nanti buat kalimat permintaan maafnya. Tadi udah ada contohnya. Kemudian nomor 2, lupa mengerjakan PR. Nah, itu pernyataannya. Ya, lupa mengerjakan PR. Nah, buat di bawahnya nanti kalimat permintaan maafnya. Nomor 3, menghilangkan penghapus teman. Nah, itu nomor 3 buat kalimat permintaan maafnya di bawahnya. Nomor 4, tidak membawa buku catatan. Nah, itu nomor 4 buat di bawahnya kalimat permintaan maafnya. Nomor terakhir, memecahkan vas bunga di sekolah. Nah, itu pernyataannya. Memecahkan vas bunga di sekolah. Oke, itu tugas dari buku PS Romawi 1. Dan Romawi 2, anak-anak belajar membuat puisi dengan kata-kata sendiri. Nah, jadi Romawi 2-nya anak-anak membuat puisi dengan kata-kata sendiri. Lalu nanti bacakan dengan menggunakan voice note ya. Nah, di situ ada temanya. Kita tentukan ya, temanya adalah bertemakan lingkungan. Nah, yang Ibu nilai nanti yaitu tentang artikulasinya dan intonasinya. Kalau kemarin Ibu nilai sama mimiknya. Kalau sekarang Ibu nilai dengan intonasi. Kalau sekarang Ibu nilai yaitu yang pertama artikulasinya, yang kedua intonasinya. Paham nak sampai di situ? Nah, ingat ya, tugas keduanya yaitu anak-anak membuat puisi bertemakan lingkungan. Nanti kirim menggunakan voice note. Itu anak-anak pembelajaran hari ini ya.
Anak-anak tetap semangat. Jangan lupa sebelum dan sesudahnya pun harus berdoa. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu nanti. Bye, see you again.